Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Maroko, dari Mangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, yaitu Yohanes 3 ayat 36, dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Tuhan juga mengatakan, Petrus juga mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga saya mau katakan kepada kita, Paulus sudah mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap, selamat sore bagi kita. Semoga semangat Tuhan, semangat Roh Kudus akan terus menyertai kita. Doa dan harapan saya, kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selamanya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami hidup dalam kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan 2 Korintus 3 ayat yang ke-16 dan 17 sampai 18. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubahnya menjadi serupa dengan gambarnya atau dengan Kristus dalam kemuliaannya yang semakin besar. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah hidup dalam kemuliaan Allah. Jadi kalau hidup dalam kemuliaan Allah, ini besar manfaatnya. Kita semakin berkurang-kurang, Allah semakin bertambah-tambah. Kita tidak tampak, Tuhan yang tampak. Kita rendah hati, Tuhan yang selalu kita tinggikan. Nah, untuk orang-orang percaya yang hidup dalam kemuliaan Allah, orang-orang yang hidup dalam kemuliaan Allah adalah orang-orang yang pertama, satu, memiliki hati yang telah berbalik kepada Tuhan. Jadi, untuk kita bisa memiliki kemuliaan Allah, dikatakan oleh firman Allah, hati kita ini harus berbalik kepada Allah 100%. Nggak bisa kita di sini cinta dosa, di sini cinta Tuhan, di sini cinta setan, di sini cinta firman, di sini cinta iblis, di sini cinta kasih. Nggak bisa. Harus ya di atas ya, tidak di atas tidak. Untuk hidup dalam kemuliaan Allah memang bukan hasil karya kita, bukan hasil pekerjaan kita. Tetapi ada satu tindakan yang harus kita lakukan dalam hidup kita ini dengan berbalik kepada Tuhan. Selama engkau tidak berbalik kepada Tuhan, Tuhan juga nggak masalahkan itu. Tapi hidupmu akan gelisah, cemas, ketakutan, dan lain sebagainya. Tidak tentram, tidak damai. Karena apa? Dosa menguasai. Tapi apabila engkau berbalik, damai Tuhan datang, sejahtera Tuhan datang, damai Tuhan, kesejahteraan Tuhan datang kepadamu. Nah, itulah sebabnya hati kita harus berbalik kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dengan berbaliknya kita kepada Tuhan, maka kendali tidak lagi, tadi pagi saya berbicara soal kendali dalam kasih Tuhan. Kendali dalam hidup dalam kendali ilahi. Kendali tidak lagi di tangan si setan, di tangan si iblis, atau di tangan kita sendiri, atau di dalam ego kita. Ego itu kan expel God out, mengusir Allah keluar dari dalam hidup kita, dari jalur hidup kita.
dari campur tangan hidup kita. Karena apa? Setan menguasai kita. Nah, ketika kita hidup dalam kemuliaan Allah, kita berbalik kepada dia. Dia membuka selubung itu supaya engkau bisa melihat, wow, hebat Tuhanku. Wow, kenapa tidak dari dulu saya hidup seperti ini untuk hidup dengan Tuhan. Saya pertama kali ketika saya tidak menyerahkan diri kepada Tuhan, saya mengatakan, dan setelah saya hidup menyerahkan, mengalami transformasi dari Tuhan. Wow, tidak bisa diukur dengan kata-kata. Tapi saya mau katakan kepada kita, wow-nya itu bukan karena kehebatan saya. Wow-nya itu saya nikmati oleh karena Tuhan membuka selubung yang selama ini menutupi mata saya, mata hati saya terhadap kebaikan Tuhan, terhadap kasih Tuhan, terhadap pertolongan Tuhan, terhadap kuasa Tuhan. Bayangkan, saya tidak tahu namanya berdoa untuk pertolongan, bahwa Tuhan itu mampu menolong saya ketika saya sakit. Dan sejak saya percaya pada 1 Maret 1987, dan saya menikmati sampai hari ini, 24.000 itu uang saya yang pernah ke dokter, oleh karena baru menikah, tidak ingin bertengkar dengan istri, tidak ingin bersoal dengan istri. Pada akhirnya saya mengikuti dia. Tapi ketika obat itu saya mau makan, tidak sanggupkah kuasaku untuk makan engkau? Saya langsung mengatakan kepada mereka, kepada istri saya, dan saya panggil dia, saya buang obat itu, dan saya mulai hidup. Tolong saya, biarkan saya percaya dengan iman saya. Dan saya melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan itu terjadi sampai hari ini. Yang kedua, orang yang hidup dalam kemurahan Allah adalah orang yang memiliki kemerdekaan sejati. Haleluya. Jadi kemerdekaan sejati itu bukan karena kuat atau gagahmu. Engkau tidak melakukan dosa bukan karena hebatmu. Engkau hidup dalam kasih bukan karena hebatmu. Engkau bisa hidup beriman kepada Tuhan bukan karena hebatmu. Tapi itu kasih karunia, anugerah yang diberikan Allah secara gratis. Berapa hari yang lalu saya membawanya 4 kali mungkin itu. Kita berbicara soal hidup kekal, anugerah dan lain sebagainya. Kemerdekaan sejati tidak diberikan oleh dunia ini, tidak diberikan pula oleh setan, tidak diberikan pula oleh iblis, tidak diberikan pula oleh diabolos itu, setan itu, tidak diberikan pula oleh dirimu sendiri. Tapi kemerdekaan sejati itu diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudusnya. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Anak, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Allah, di situ ada kemerdekaan. Wow. Jadi percayalah bahwa hidupmu akan mengalami perubahan. Percayalah hidupmu akan mengalami transformasi dari dalam, bukan dari luar. Transformasi dari dalam yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sifatmu akan berubah, hatimu akan berubah, perilakumu akan berubah, mengarah kepada kehendak Tuhan, mengarah kepada perintah Tuhan, mengarah kepada kebenaran Allah, mengarah kepada ketaatan kepada Dia. Dan itu hal yang sangat luar biasa yang mau saya katakan kepada kita. Dan ketiga adalah orang yang hidup dalam kemuliaan Allah adalah orang-orang percaya atau orang-orang yang menjadi serupa dengan Kristus. Wah, pada akhirnya hidup dalam kemuliaan Allah akan membawa kita kepada keserupaan dengan Dia. Inilah akhir dari kehidupan proses kita menjadi serupa dengan Kristus, menjadi serupa dengan gambarnya. Gambar kita yang sudah rusak oleh Adam yang pertama. Dan kita tahu Adam yang pertama kita adalah anak Adam pertama dalam Kejadian 5 ayat yang ketiga. Tetapi saya mau katakan kepada kita, saat ini saya bukan lagi dilahirkan oleh Adam yang pertama, tapi
oleh Adam yang kedua, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan bisa menjadi serupa dengan Kristus. Perlu engkau dilahirkan kembali melalui pertobatan dan pembasuhan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, sehingga kita bisa menjadi serupa, dan kemuliaan kita, kemuliaan Allah, bukan kemuliaan kita, kemuliaan Allah, kita bertambah-tambah, kita hidup untuk kemuliaan Tuhan, dan kita juga hidup tidak lagi hidup dengan keegoan kita, tidak lagi hidup dengan kepentingan kita sendiri, tapi kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Apa saja yang kau lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan, sebagaimana 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi begitu indahnya kita kalau kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Begitu indahnya orang-orang yang hidup di dalam kemuliaan Tuhan itu. Dan yang mau saya katakan adalah, ketika engkau hidup dalam dalam kemuliaan Allah, engkau menikmati kasih dan kuasa-Nya. Engkau menikmati pertolongannya. Engkau menikmati penjagaannya. Engkau menikmati pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak akan membiarkan engkau berjalan sendiri. Walaupun mungkin kita secara manusia kita berjalan sendiri, tapi Alkitab mengatakan, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Percayakah kita Tuhan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman? The eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang berbuat baik dan berbuat jahat. Dan tetaplah berbuat baik, karena mata Tuhan ada di segala tempat. Dan kalau Allah menyertai, seringkali saya katakan, kalau Allah menyertai, kita akan betul-betul melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Kalau kita sadar betul Allah menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman, tidak ada sedetik pun keinginan untuk melakukan dosa. Mungkin jatuh dalam dosa, boleh, ya, bisa saja. Mungkin kita lagi santai-santai, kemudian orang berupaya mencelakakan kita dan lain sebagainya, kita mungkin marah dan lepas kendali mungkin. Tetapi kita hanya jatuh, bukan hidup dalam dosa. 7 kali orang benar jatuh, Tuhan akan membangunkannya kembali. Karena apa? Tuhan tidak ingin engkau jatuh terus dalam dosa. Itu sebabnya kalau engkau jatuh, Dia bangunkan supaya engkau berjalan lagi bersama dengan Dia. Sadari Tuhan menyertai engkau. Dan kalau engkau menyadari Tuhan menyertai engkau, engkau tidak akan membuang kemuliaan Tuhan itu menjadi sampah, menjadi kotoran, tapi akan engkau ambil untuk meningkatkan harkat dan martabatmu di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah komunitasmu, bersama di tengah-tengah masyarakat bangsa ini. Karena apa? Engkau akan hidup berbeda dengan yang lain. Dan karena apa? Kemuliaan Allah, engkau hidup dalam kemuliaan Allah. Biarlah kemuliaan Allah itu senantiasa bersinar dari tingkah laku kita, dari perkataan kita, dari perbuatan kita. Mudah tentulah tidak, tapi Tuhan akan menolong kita. Diberkatilah kita yang hidup dalam kemuliaan Allah dan rasakan, nikmati kasih dan kuasa-Nya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya! Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup dalam kemuliaan-Mu untuk selama-lamanya sampai kami bertemu muka dengan Engkau. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, angkat tanganmu dan arahkan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku minta keluar, dan oleh bilur Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Dan kami juga berdoa Tuhan kepada mereka-mereka yang mengalami kesusahan, yang mengalami beban berat. Kita mengatakan, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Datang pada Dia, Tuhan akan melegakan engkau. Tuhan akan memberikan ketenangan kepadamu, kesenangan padamu, karena Dia yang berjanji. Kalau engkau orangnya arahkan tanganmu kepada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu.
Mereka ingin mengalami kelegaan karena pertolongan-Mu, karena kasih dan kuasa-Mu yang Kau berikan kepada mereka melalui pertolongan, di mana kami menyampaikan doa-doa kami kepadamu. Terima kasih buat jawaban doa, terima kasih buat pertolongan kepada mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan semoga kita tetap berada dalam kasih-Nya. Dan kalau kita tergerak untuk melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, yaitu dengan menolong saudara-saudara kita yang ada di Tapanuli. Ini ada nomor-nomor yang tersedia untuk Anda bisa berdonasi. Kiranya kemurahan hati dari Allah menggerakkan Anda untuk berbuat, dan Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap.